Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ning Unix di podcast Ruang Unix. Nah, buat kalian-kalian nih mungkin ada yang habis patah hati atau habis ada yang sedang hatinya terluka. Kira-kira apa sih? Bagaimana sih cara untuk kita bisa move on dari mantan-mantan kita nih. Wah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan artikel yang sangat menarik nih, yang mungkin bisa kita terapkan nih untuk para apa namanya ya, kaum patah hati ya. Buat kalian-kalian mungkin bisa kita coba nih. Saya akan memberikan 9 tips move on ampuh dari para psikolog. Wow, kira-kira apa nih? Yang namanya patah hati kan memang bukan pengalaman yang menyenangkan. Nggak ada satu penghiburan pun yang bisa membuat rasa sakit hati kita tuh terelakkan. Namun ini adalah sesuatu yang harus dihadapi nih sama semua orang. Tak ada cara lain untuk meninggalkan patah hati selain dengan melewati dengan sebaik-baiknya. Nah, sejumlah psikolog menawarkan solusi nih buat diterapkan untuk kalian menerapkan untuk menyembuhkan diri dari rasa patah hati. Namun perlu diingat, tips move on ini tidak akan menguapkan seluruh kesedihan dalam waktu semalam. Jadi kalian harus berusaha untuk move on terhadap diri kalian sendiri. Nah, yang pada akhirnya move on adalah sebuah proses atau tips yang ditawarkan para psikolog, adalah cara untuk melewatinya dengan sehat, dengan benar, sehingga kita tidak akan terjerumus nih dalam serangkaian perilaku yang menyakiti diri sendiri. Nah, yang pertama itu kita bisa coba adalah seimbangkan kenangan mantan yang melintas. Nah, mungkin banyak sekali nih kisah-kisah yang mungkin tidak bisa kita lupakan dalam waktu dekat, tetapi seiring berjalannya waktu, kenangan-kenangan itu kita harus berusaha untuk bisa melupakannya nih. Nah, setelah putus pasti kita masih teringat mantan kan. Nih menurut dari Guy Ritchie, psikolog yang menulis buku How to Fix a Broken Heart, mengingatkan agar setiap kenangan yang muncul di dalam benak tidak berat sebelah. Ternyata kamu perlu memastikan setiap pikiran tentang mantan tetap terrealisasi dan tidak berat sebelah. Jadi jika pikiranmu memunculkan momen-momen bahagia, kebersamaan kalian saat weekend atau ada momen-momen manis kalian, nah kamu perlu menambahkan momen-momen weekend yang membuat kamu marah dan benar-benar sedih. Jadi jangan terlalu terbawa dengan momen-momen indah. Jadi untuk menyeimbangkan, kalian bisa mengingat tuh kejadian-kejadian atau perilaku mantan kalian yang tidak kalian senangi, agar kalian bisa menyeimbangkan, jadi tidak terlalu berlarut-larut dalam momen-momen indah bersama mantan kalian, agar kalian bisa cepat-cepat move on. Lalu yang kedua, jangan kepoin media sosialnya. Wah, ini mungkin agak berat ya. Nah, yang namanya kita hidup di era digital, terkadang mungkin kita suka stalking mantan gitu ya. Jadi nggak sengaja tuh suka tiba-tiba muncul tuh akun akun mantan kita. Nah, kalau hal itu terjadi, ya kita harus berusaha tuh untuk tidak mendalami, atau kita tidak terlalu kepo terlalu dalam. Tidak perlu tuh yang namanya mengecek media sosialnya. Ini cuma akan memperkuat kehadirannya di dalam benak kamu. Akibatnya semakin sulit bagi kamu untuk berhenti memikirkan tentang mantan kamu. Terus jadinya kalian itu istilahnya bisa melupakan semua
melupakan semua kenangan-kenangan terhadap mantan kalian. Oke, lalu yang selanjutnya, stop mempertanyakan kenapa hubungan kalian berakhir. Nah, mungkin ini terkesannya seperti tidak bisa menerima keputusan bahwa kalian itu sudah berpisah. Nah, nggak perlu tuh terus-terusan mempertanyakan kenapa hubungan kita bisa berakhir. Ini hanya akan membuat terus-terusan menjadi tokoh utama di dalam hidupmu. Terima saja. Jadi terima saja kenyataan bahwa kamu sudah tidak bisa bersama dengan mantan kalian. Itu akan mengurangi beban kalian untuk untuk memaksakan diri agar bisa terus bersama. Lalu yang selanjutnya adalah bercermin kepada pengalaman. Nah, buatlah daftar apa saja nih yang seharusnya tidak perlu kamu lakukan tetapi pernah kamu lakukan demi dirinya. Wow, mungkin kamu pernah bela-belain sesuatu yang seharusnya nggak perlu kalian lakukan, tetapi karena saking cintanya terhadap pasangan kalian tuh yang terdahulu, jadi kamu seperti rela-rela melakukan sesuatu, melakukan apapun demi menyenangkan pasangan kalian. Nah, ini akan membantu kamu nih untuk melihat hubungan kalian dengan pandangan yang lebih jernih ya. Lalu selanjutnya adalah lakukan hal-hal menyenangkan meskipun tidak diinginkan. Misalnya nih, cobalah untuk melakukan aktivitas yang biasanya bisa membuat kamu bergembira. Akhirnya kamu bisa melupakan kenangan-kenangan, mungkin kenang-kenangan indah atau kenangan-kenangan pahit yang mungkin tidak nyaman untuk kalian ingat. Nah, meskipun hal itu tidak terlihat menyenangkan sekalipun, nah kamu harus terus bergerak seperti ini ya. Penting untuk membuatmu terbiasa dengan fakta bahwa hidup harus terus berjalan meskipun kalian tanpa bersama dengan pasangan kalian. Nah, jadi harus cepat-cepat nih move on. Lalu yang selanjutnya adalah singkirkan barang-barang kenangan mantan kalian. Nah, jauhi itu barang-barang yang bernilai kenangan dari pandangan mata kalian. Misalnya nih pemberian seperti boneka atau foto kebersamaan kalian atau benda-benda yang pernah diberikan oleh mantan kamu. Atau kalau memang memungkinkan, sumbangkan saja tuh barang-barang yang pernah dia berikan, mungkin kepada teman, kepada sahabat, atau kepada orang lain yang sekiranya membutuhkan. Jadi daripada dibuang, jadi lebih baik disumbangkan saja. Lalu yang selanjutnya adalah memanfaatkan dukungan para sahabat. Nah, hubungi teman-teman kalian dan manfaatkan rasa empati dari orang-orang terdekat kamu, agar kamu itu bisa menguatkan hati, menerima realita. Jadi kalian tuh lebih kuat lagi menghadapi hari-hari selanjutnya. Nah, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah membicarakan apa yang kamu rasakan mengenai perpisahan itu dengan teman atau orang-orang yang tersayang atau orang-orang terdekat. Jadi kalian itu bisa mengurangi beban atau rasa kesedihan dan rasa kecewa kalian ya. Jadi mendengarkan diri Anda sendiri mengatakan dengan jelas apa yang Anda rasakan dengan disaksikan orang lain, itu ternyata bisa membantu kalian untuk move on ya, melupakan beban-beban yang sedang kamu rasakan. Lalu yang selanjutnya adalah jangan turuti hasrat sesaat. Maksudnya itu boleh saja sih kamu mengganti gaya rambut kamu, mencari pasangan baru, atau melakukan hal-hal yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi lakukan sesuatu itu sesuai dengan kondisi mental kamu. Mungkin niat hati itu ingin melakukan perubahan besar ya, tetapi jangan sampai itu melenceng dari jati diri kamu. Kenali semua perasaan Anda, terutama yang impulsif, gelap, atau marah, tetapi cobalah untuk tidak mewujudkannya dalam bentuk tindakan. Bahkan melakukan perubahan dramatis terhadap penampilan seperti potong pendek terlalu ekstrim, atau mewarnai rambut, atau sampai mentato bagian tubuh kalian.
nanti akan ada waktunya kok untuk merubah penampilan kamu sesuai dengan sesuai dengan karakteristik kamu sendiri. Jadi jangan sampai kalian memaksakan diri untuk melakukan perubahan yang melewati dari jati diri kalian. Nah, lalu selanjutnya adalah kalian bisa menumpahkan keluh kesah kalian tuh ke dalam tulisan. Tumpahkan segala hal yang kamu rasakan di dalam jurnal pribadi kamu, bisa melalui blog pribadi, jurnal digital atau diary yang ditulis tangan tuh. Nah, hal ini juga bisa dilakukan dilakukan oleh mendiang B.J. Habibie setelah kematian istri tercinta. Nah, membuat catatan pribadi juga bisa membantu seseorang untuk bisa meluapkan kesedihannya, meluapkan beban pikirannya. Jadi saran saya catatan pribadi saja nih. Jadi karena membawa perasaan ini ke media sosial bisa memanaskan situasi. Khawatir kalau kalian menumpahkan amarah kalian, kesedihan kalian ke media sosial yang akhirnya mungkin dibaca oleh orang-orang yang kalian kenal atau orang yang mengenal kalian, itu khawatir akan menimbulkan salah persepsi atau prasangka. Jadi alangkah baiknya mungkin ke jurnal pribadi dulu kali ya. Mungkin membuat banyak orang akan menyerang mantan secara terbuka di dunia maya terasa melegakan, tetapi juga dalam jangka panjang hal seperti ini tidak akan membantu proses penyembuhan kalian. Nah, itu 9 tips yang disarankan oleh para psikolog, dan saya mendapatkan materi ini, mendapatkan artikel menarik ini tuh dari merdeka.com. Mungkin buat kalian-kalian yang saat ini sedang terpuruk, sedang sedih atau sedang kecewa, mungkin artikel ini bisa sedikit membantu dan bisa kalian coba praktekkan. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian. Ya, jangan lupa dukung selalu video-video dari Ning Unix agar Ning Unix semakin semangat men-sharekan artikel-artikel yang menarik, yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.